Aku memiliki kekuatan untuk membunuh seorang ahli abadi hanya dengan lambaian tangan, tetapi aku belum memberikan kontribusi apapun kepada keluarga. Sebagai leluhur keluarga, aku menghabiskan hari-hariku bermalas-malasan, tanpa diduga dianggap sebagai orang yang tampan tetapi tidak berguna. Tidak hanya 18 keturunan dibantai dalam semalam, tetapi keluarga juga didorong ke jalan buntu. Saat ini, seorang lelaki tua mengenakan setelan tan berlutut di tanah dan menangis dengan sedih. Leluhur, keturunan tidak berbakti, Ye Ziguo, mohon Anda turun gunung. Jika Anda tidak turun gunung, garis keturunan Anda akan berakhir. Tiba-tiba, cahaya putih samar datang dari kedalaman kabut beracun. Di depan lelaki tua berpakaian tang muncul sebuah kuil Tao kuno. Seorang pemuda berjubah Tao duduk bersila di atas futon. Pemuda itu tampak berusia 18 atau 19 tahun. Matanya seperti kilat, tampan seperti dewa. Lelaki tua berpakaian tang itu langsung menangis dengan gembira. Dia buru-buru bersujud di tanah. Leluhur, sudah 70 tahun. Aku akhirnya bertemu denganmu. Aku tidak menyangka bahwa setelah 70 tahun, Anda masih awet muda dan penampilan Anda tidak berubah. Melihat lelaki tua berpakaian tang yang menangis terseduh-seduh, aku mengerutkan kening, mataku tampak berpikir. Akhirnya, aku mengenalinya dari ingatan panjangku. Namanya adalah Ye Ziguo, keturunan generasi ke-76ku di dunia fana. Aku tidak menyangka bahwa aku hanya menutup diri untuk berkultivasi. Pemuda yang dulu tampak polos itu kini telah menjadi lelaki tua. Ziguo, aku baru saja mendengarmu mengatakan bahwa keluarga Yeku akan punah. Aku mengangkat kelopak mataku dan berkata, ya, leluhur. Para pemuda keluarga Yeku semuanya telah meninggal, dan sekarang hanya tersisa yatim piatu dan janda. Ye Ziguo menyeka air matanya dan berkata, mataku menjadi dingin. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah kalian bertindak jahat di dunia fana? Ye Ziguo buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, leluhur. Sejak Anda menutup diri, kami menghadapi invasi musuh asing dan kekacauan di dunia. Semua pemuda keluarga Yeku mengangkat senjata dan melindungi negara Huaku dengan darah dan nyawa mereka. Bahkan setelah dunia damai, para pemuda keluarga Yeku masih menjaga perbatasan dan mempertahankan setiap inci tanah dan sungai negara Huaku. Aku sedikit mengangguk, bagus sekali. Membela negara dan mati di tempatnya, mereka tidak mengecewakan darah Yan Huang yang mengalir di tubuh mereka. Ye Ziguo mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sedih. Tetapi hanya 3 hari yang lalu, 18 pemuda paling luar biasa dari keluarga Yeku meninggal pada hari yang sama, dan semua mayat mereka hilang. Mereka semua mengatakan bahwa mereka mati di tangan musuh, tetapi aku tidak percaya. 18 jenius meninggal pada hari yang sama. Semua mayat mereka hilang, tanpa meninggalkan jejak apapun. Bahkan orang bodoh pun tahu ada masalah. Seseorang menargetkan keluarga Yeku, membasmi keluarga Yeku, ingin keluarga Yeku punah. Leluhur, keluarga Yeku penuh dengan kesetiaan dan tidak pantas menerima akhir seperti itu. Saat mengatakan ini, Ye Ziguo menangis dengan sedih. Beraninya ada orang yang ingin membuat keluarga Yeku menjadi punah. Baik sekali. Aku perlahan mengangkat kepala, ada 2 gumpalan api emas menyala di mataku. Seolah ingin melihat seluruh langit. Pergi, bawa aku kembali ke keluarga Ye untuk melihatnya. Aku mengeluarkan pedang terbang, melambaikan lengan bajuku, menggulung angin kencang, membawa Ye Ziguo berubah menjadi seberkas cahaya menghilang di cakrawala. Jika ada yang menyaksikan adegan ini, mereka pasti akan terkejut hingga bola mata mereka keluar. Di era yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan ini, ternyata ada orang yang bisa terbang dengan pedang. Setengah jam kemudian, di Zonghai. Di depan aula leluhur keluarga Ye, sunyi dan hikmat, karangan bunga berdiri berjajar, jumlah orang yang datang untuk berduka sangat banyak. Dan di tengah aula berkabung, 18 papan peringatan ditata rapi, nama-nama di atasnya sangat mengejutkan. Namun, di lokasi pemakaman yang begitu hikmat, justru terjadi pertengkaran internal. Terlihat banyak pria berjas hitam mengepung semua orang dari keluarga Ye. Pria-pria besar ini masing-masing memiliki aura yang ganas, wajah penuh amarah. Di tangan mereka juga menggenggam pisau baja, kapak, dan senjata lainnya. Para tamu di sekitarnya dengan gemetar menyaksikan pemandangan di depan mereka. Tak seorang pun berani mengeluarkan napas. Ye Inuo, yang mengenakan pakaian berkabung, berteriak dengan wajah pucat, Wu Jian. Kamu lancang, kamu sebagai anak angkat keluarga Yeku, menerima kebaikan keluarga Yeku. Tidak tahu berterima kasih saja sudah cukup, kamu malah ingin memberontak. Pria parubaya bernama Wu Jian itu tampak muram. Matanya seperti ular berbisa, membuat orang merasa kedinginan. Gadis kecil, pria dewasa dan muda dari keluarga Ye semuanya tewas dalam pertempuran. Tuan tua bahkan menghilang selama beberapa hari. Hanya aku, Wu Jian, yang bisa memimpin kebangkitan keluarga Ye. Aku menyarankanmu untuk jujur mendukungku menjadi kepala keluarga Ye. Ayahku benar. Wanita jalang bermarga Ye, asalkan kamu menjadi wanita tuanku, layani aku dengan senang. Kami bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawa kalian. Putra Wu Jian,
Wu Feilong, bahkan menatap Ye Inuo dengan mata keranjang. Air liurnya menetes karena kegembiraan. Ye Inuo sangat marah hingga tubuhnya bergetar. Kalian berhayal. Orang-orang dari keluarga Yeku lebih baik mati daripada berkompromi dengan kalian. Menolak bersulang, tetapi memilih untuk minum hukuman. Wu Jian mendengus dingin dan melambaikan tangannya, tangkap mereka semua untukku. Siapapun yang berani melawan. Bunuh saja langsung. Banyak pria berjas menjawab serempak, dengan ekspresi tidak ramah berjalan menuju Ye Inuo dan yang lainnya. Melihat adegan ini, seseorang di antara kerumunan yang menonton tidak tahan dan berdiri. Wu Jian. Keluarga Ye telah menjaga gerbang negara selama beberapa generasi. Seluruh keluarga setia dan gagah berani. Kamu malah memanfaatkan kesulitan keluarga Ye untuk melakukan pemberontakan. Apakah kamu tidak takut akan karma? Begitu dia selesai berbicara, Wu Jian mengeluarkan pistol dan menembak kepalanya hingga hancur. Semua orang sangat terkejut dan buru-buru mundur beberapa langkah. Wu Jian meniup laras pistol yang panas. Dia mengancam, siapapun yang berani ikut campur, ini yang akan terjadi padanya. Semua orang dari keluarga Ye benar-benar putus asa. Mungkinkah surga akan menghancurkan keluarga Ye? Tiba-tiba, Ye Inuo berlutut di depan patung, memeluk patung itu dan menangis dengan keras, leluhur. Keluarga Ye saya akan segera musnah. Jika Anda memiliki kekuatan gaib, tunjukkanlah. Setelah dia, semua orang dari keluarga Ye berlutut di depan patung itu, berteriak dengan putus asa dan tak berdaya. Leluhur, tunjukkanlah. Semua orang melihat. Mereka menemukan bahwa patung itu setinggi 2 meter. Patung itu menggambarkan seorang pemuda berjubah Tao, dengan aura abadi. Mungkinkah ini patung leluhur keluarga Ye? Semua orang terkejut. Dikabarkan bahwa leluhur keluarga Ye pernah menjadi seorang kultivator abadi. Itulah sebabnya keluarga Ye dapat berdiri kokoh selama ribuan tahun. Mungkinkah itu benar? Sudah sekarat pun masih sempat memohon pada patung batu rusa ini? Lihat bagaimana aku akan menghancurkannya. Wu Jian tersenyum sinis dan mengambil palu godam dari seorang pria besar. Dia berjalan menuju patung itu. Wu Jian, beraninya kamu menghancurkan patung leluhur. Kamu pasti akan dihukum oleh surga. Ye Inuo menggigit bibirnya erat-erat. Wu Jian tertawa terbahak-bahak. Jangan katakan hanya sebuah patung. Bahkan jika leluhur keluarga Ye Anda benar-benar muncul di hadapan saya tidak takut. Dia mengangkat palu godam dan hendak menghantam patung itu. Namun, pada saat itu, tiba-tiba sebuah suara yang seperti dewa, penuh dengan niat membunuh yang tak terbatas, bergema di seluruh tempat kejadian. Benarkah? Semua orang mencari sumber suara. Mereka melihat seorang pria tua dan seorang pria muda tiba-tiba muncul di gerbang keluarga Ye. Pria tua itu adalah kepala keluarga Ye, Ye Ziguo, yang telah menghilang selama 3 hari. Dan di belakang Ye Ziguo adalah aku yang mengenakan jubah Tao. Melihat Ye Ziguo, semua orang dari keluarga Ye yang tadinya sudah putus asa sangat gembira. Ye Inuo menangis terharu dan berteriak, "Kakek!" Sementara Wu Jian dan putranya, Wu Feilong, mengubah air muka mereka drastis. Sebuah kepanikan melintas di mata mereka. Ye Ziguo menuntunku berjalan menuju aula leluhur. Kemanapun dia pergi. Semua orang memberi jalan. Mata Wu Jian menatap tajam ke arah Ye Ziguo, membuatnya mundur selangkah ketakutan. Kamu ternyata belum mati. Jika aku mati, bagaimana aku bisa melihat kalian berdua, binatang buas berwajah manusia ini? Ye Ziguo berkata dengan marah. Binatang buas, keluarga Ye tidak memperlakukanmu dengan buruk. Kamu berani memberontak. Apakah hati nuranimu sudah dimakan anjing? Wu Jian mendengus dingin. Orang tua, jika kamu benar-benar tidak memperlakukanku dengan buruk, kamu seharusnya menyerahkan posisi kepala keluarga kepadaku sejak dulu. Bukannya menetapkan aturan konyol bahwa posisi kepala keluarga Ye hanya diturunkan kepada keturunan langsung keluarga Ye, orang tua. Kau datang tepat waktu. Hari ini, kami akan mengirim kalian semua untuk berkumpul di alam baka. Wu Feilong tertawa terbahak-bahak dengan gembira. Seolah-olah dia sudah melihat ayah dan anak itu sepenuhnya mengendalikan keluarga Ye. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Inuo buru-buru mendesak sambil menangis, "Kakek, cepat lari." Wu Jian berkata dengan nada sinis, "Karena kau sudah datang, maka tinggallah." Saat suaranya jatuh, Ye Ziguo dan aku dikelilingi oleh sekelompok pria kekar. "Kakek!" Ye Inuo berseru kaget. Namun, Ye Ziguo sama sekali tidak panik, melainkan tenang dan terkendali. "Inuo, jangan takut. Hari ini, keluarga Ye kita tidak akan musnah, dan kita juga tidak akan kenapa-kenapa. Karena kakek telah meminta leluhur keluarga Ye kita untuk turun gunung." Saat berikutnya, Ye Ziguo berbalik dan berlutut dengan hormat di kakiku, berkata dengan suara nyaring. "Leluhur, tolong selamatkan keluarga Ye." Melihat adegan ini, Ye Inuo tercengang. Semua orang dari keluarga Ye tercengang. Wu Jian dan yang lainnya juga tercengang. Mereka tidak salah lihat, kan? Ye Ziguo sebenarnya berlutut di hadapan seorang anak muda dan memanggilnya leluhur. Ye Inuo, yang sadar, tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Kakek, apakah kau sudah gila?
Bagaimana mungkin anak ini adalah leluhur keluarga kita? Tidak hanya dia yang tidak percaya, bahkan semua orang yang hadir pun tidak percaya. Pemuda di depan mereka tampak paling banyak berusia 20 tahun. Bagaimana mungkin dia adalah leluhur keluarga Ye? Hahaha. Wu Jian tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang lucu. Dia melihat ke arah Ye Ziguo dan tertawa terbahak-bahak. Ye Ziguo, sepertinya kau benar-benar sudah tua. Kau bahkan sudah pikun sampai-sampai mengakui seorang anak muda sebagai leluhur. Aku hampir mati tertawa karena orang tua ini. Ye Inuo benar-benar putus asa. Semua pria muda dan kuat dari keluarga Ye tewas dalam pertempuran. Hanya orang tua, lemah, dan cacat yang tersisa. Kakek, yang merupakan tulang punggung keluarga, juga sudah gila. Tampaknya surga benar-benar ingin menghancurkan keluarga Ye. Pada saat ini, entah siapa yang berseru kaget, cepat lihat orang yang diukir di patung itu. Dia terlihat persis seperti anak muda itu. Semua orang buru-buru menoleh untuk melihat patung itu, lalu menoleh untuk melihatku. Mereka menemukan bahwa keduanya benar-benar identik. Bahkan aura dan temperamen mereka pun sama persis, seolah-olah mereka dicetak dari cetakan yang sama. Benar-benar identik. Mungkinkah anak muda ini benar-benar leluhur keluarga Ye? Seorang dewa yang telah hidup selama ratusan tahun? Omong kosong. Menurutku keluarga Ye sengaja membuat tipuan. Itu benar. Kita harus percaya pada sains. Adegan itu seperti sepanci air mendidih, ramai dan bising. Wu Jian juga terkejut dan berteriak berulang kali. Ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Patung keluarga Ye ini sudah ada di sini sejak dia kecil. Selama puluhan tahun tidak pernah dipindahkan. Namun, anak muda di depannya ini benar-benar mirip dengan patung itu. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Mungkinkah dia benar-benar leluhur keluarga Yeku? Ye Inuo membelalakan matanya yang indah. Menatapku dengan tidak percaya, dadanya naik turun. Dia tidak percaya. Tetapi kenyataan ada di depan mata, dan dia tidak bisa tidak mempercayainya. Wu Jian meraung dengan marah. Menatapku dengan mata merah. Kau sama sekali tidak mungkin leluhur keluarga Ye. Kau pasti aktor yang dicari orang tua Ye Ziguo dari luar. Ingin berpura-pura menjadi hantu di depanku? Ayo, serang dia. Selusin pria besar segera menerjang ke arahku dengan wajah penuh niat membunuh. Bahkan dari jarak jauh. Orang-orang yang menonton masih merasakan aura berdarah yang kuat dari mereka. Orang-orang ini telah membunuh orang. Semua orang menghirup udara dingin dan menatapku dengan tatapan yang sangat simpatik. Anak ini sudah pasti mati. Ye Inuo dan yang lainnya tidak tega menutup mata, seolah-olah melihat akhir tragisku. Hanya Ye Ziguo yang tampak tenang. Hanya dia yang tahu bahwa leluhur telah hidup selama lebih dari 800 tahun dan telah melampaui manusia biasa. Bagaimana mungkin manusia biasa bisa melakukan apapun padanya? Sebaliknya, Wu Jian dan Wu Feilong sangat gembira. Mata keduanya dipenuhi dengan nafsu darah. Keluarga Ye akan segera menjadi milik mereka. Melihat ini, aku mengangkat tanganku dan melambaikannya dengan santai. Kekuatan tak terlihat langsung menyapu. Menerbangkan selusin pria besar ini, mati di tempat. Melihat adegan ini. Semua orang di tempat kejadian membelalakan mata mereka dan tertegun. Anak ini hanya melambaikan tangannya dengan ringan. Selusin pria besar mati begitu saja. Ini terlalu mengerikan. Bagaimana mungkin? Senyum di wajah Wu Jian dan Wu Feilong langsung membeku. Mereka tidak percaya pada mata mereka. Mungkinkah dia benar-benar leluhur keluarga Ye? Sebuah pikiran melintas di benak Wu Jian dan membuatnya sangat ketakutan. Aku seperti membunuh sekumpulan semut dengan santai. Tidak peduli. Menatap Wu Jian dengan ekspresi tenang. Aku sudah lama tidak membunuh. Biarkan orang-orangmu menyerang bersama. Agar aku tidak membunuh dengan tidak puas. Serang dia semua. Siapapun yang membunuhnya, aku akan memberinya hadiah 10 juta. Suara dingin Wu Jian bergema di seluruh tempat. Matanya dipenuhi dengan kegilaan. Bahkan jika kau benar-benar leluhur keluarga Ye yang hidup kembali, tetap saja mati. Di bawah hadiah yang besar, pasti ada orang yang berani. Hampir 100 pria besar yang tersisa segera menyerangku bersama-sama tanpa ragu-ragu. Aura membunuh yang dahsyat membuat semua orang di tempat kejadian pucat dan hampir mati lemas. Anak ini benar-benar tamat. Wu Jian tertawa dengan nada mengejek, dasar anak kecil, aku tidak percaya kau bisa membunuh semua anak buahku dengan tangan kosong. Menghadapi serangan hampir 100 orang, ekspresiku tetap tenang. Setelah mereka mendekat, aku menjentikan jari menjadi pisau. Energi pisau tak terlihat menebas seperti membelah air. Suara berdebam terus terdengar. Setiap kali pisau ditebaskan, selusin kepala berlumuran darah berguling ke tanah. Dalam waktu singkat, tanah dipenuhi dengan anggota tubuh yang terpenggal, dan darah mewarnai tanah menjadi merah. Dari awal hingga akhir, aku tetap bersedekap dengan satu tangan, jubah tau berwarna hijauku berkibar tertiup angin. Tak bernoda sedikit pun. Suasana langsung menjadi sunyi senyap. Segera, kesunyian ini dipecahkan oleh suara menelan ludah yang keras. Semua orang yang hadir tanpa sadar gemetar. Mereka semua ketakutan. Beberapa orang muntah sambil berpegangan pada sudut dinding.
beberapa menjerit ketakutan, dan beberapa pingsan karena ketakutan. Sungguh mengejutkan, ketakutan yang tak terbatas. Ratusan orang di matanya seperti semut. Dia membunuh mereka dengan mengangkat tangannya, seolah-olah dewa pembunuh bereinkarnasi. Ye Inuo menatap kosong pada sosokku. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Ini adalah membunuh 100 orang dalam satu langkah. Leluhur terlalu kuat. Hanya Ye Ziguo yang relatif tenang. Bagaimanapun, leluhur telah melampaui manusia biasa sejak lama. Tapi dia tidak menyangka. Leluhur ternyata sekuat ini. Ini tidak mungkin. Wu Jian ketakutan dan mundur dengan sempoyongan. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Wu Feilong berteriak ketakutan, bangun dan bunuh dia untukku. Pada saat ini, ayah dan anak itu akhirnya takut. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa seorang anak laki-laki yang mereka anggap sebagai semut, tetapi seperti Raja Iblis yang kembali dari neraka, membuat orang gemetar di mata semua orang. Aku selangkah demi selangkah berjalan menuju ayah dan anak Wu Jian. Wu Feilong ketakutan dan lemas di tanah, ingin bangun dan melarikan diri. Tetapi menemukan bahwa dia sama sekali tidak bisa mengumpulkan kekuatan. Dia hanya bisa berteriak putus asa, "Jangan mendekat. Aku mohon, jangan mendekat." Meskipun Wu Jian masih bisa berdiri dengan susah payah, tetapi saat ini wajahnya pucat pasi. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak kepada kerumunan yang menonton, "Kapan kalian bertiga akan bertindak? Kita sudah punya perjanjian sebelumnya." 3 teriakan serentak terdengar, "Anak kecil, jangan sombong." Setelah kata-kata itu diucapkan, hanya 3 sosok tajam yang terlihat berlari keluar. Ketiga orang ini memiliki mata yang tajam dan pelipis yang menonjol tinggi. Napas mereka panjang seperti sungai besar. "Kalian adalah persembahan bela diri dari keluarga Zhao, keluarga Qi, dan keluarga Wei." Ye Ziguo berseru kaget. Matanya menatap tajam pada ketiga orang itu. Mata Tuan Ye sangat bagus. Pria tua terkemuka itu tersenyum mengejek. "Sayang sekali, keluarga Ye yang telah diwariskan selama hampir 1000 tahun akan musnah hari ini. Keluarga Ye kami dan 3 keluarga besar Anda selalu menjaga jarak. Mengapa Anda membantu ujian untuk menghadapi keluarga Ye kami?" Ye Ziguo berkata dengan marah. "Tentu saja, Wu Jian berjanji bahwa setelah memusnahkan keluarga Ye Anda, seluruh keluarga Ye dari dia hingga bawah akan tunduk pada 3 keluarga besar kami dan menjadi anjing kami," kata lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. "Anak muda, apakah kamu pembunuh tersembunyi keluarga Ye? Harus dikatakan, kamu masih muda tetapi memiliki kekuatan seperti itu sangat bagus. Sayangnya, hari ini kamu ditakdirkan untuk mati di tangan kami," kata lelaki tua itu sambil menatapku seperti kucing bermain dengan tikus. "Jika kamu berlutut sekarang dan bersujud kepada kami untuk memohon ampun dan melumpuhkan kultivasimu sendiri, kami dapat mempertimbangkan untuk memberimu seluruh tubuh. Bahkan jika sudah sampai tahap ini, mereka masih tidak percaya bahwa aku adalah leluhur keluarga Ye, dan lebih memilih untuk percaya bahwa aku hanyalah ahli bela diri yang sangat mirip dengan leluhur keluarga Ye. Berisik, setelah membunuh kalian, aku secara alami akan membantai seluruh keluarga dari 3 keluarga besar. Dasar anak muda yang sombong." Lelaki tua itu sangat marah. "Mari kita bertindak bersama." Detik berikutnya, ketiga sosok itu meledak dan keluar. Melaju ke arahku seperti kilat. "Leluhur, hati-hati. Mereka bertiga adalah ahli transformasi energi yang hebat. Bergabung dapat melawan Grand Master." Ye Ziguo dengan cepat mengingatkan. Wu Jian tertawa histeris lagi. "Anak muda, 3 ahli menyerangmu, kali ini aku lihat apakah kamu mati atau tidak." 3 ahli bergabung untuk menyerang, energi sejati di dalam tubuhku meledak, bayangan tinju menyerbu ke arahku seperti badai. Seperti semut, ekspresiku tenang dan aku melangkah keluar. Cahaya biru di tanganku melonjak, bilah pedang seperti sutra merobek udara dan menebas ke arah mereka bertiga. Dalam sekejap, dengan mudah memenggal kepala mereka bertiga. Dong dong dong, 3 kepala berguling ke tanah. Semua orang seperti dicekik erat oleh tangan besar tak terlihat, ekspresi mereka mati rasa. Tidak bisa berkata-kata. Itu adalah 3 ahli transformasi energi yang hebat, tidak peduli dimanapun mereka ditempatkan. Mereka semua adalah ahli top. Namun, hanya dalam satu gerakan, kepala mereka dipenggal olehku. Ini benar-benar mengerikan. Tiba-tiba terdengar ledakan keras, Wu Jian menembak. Peluru menembus udara dan langsung menuju jantungku. Wu Jian meraung berulang kali. "Aku tidak peduli siapa kamu, mati saja. Aku tidak percaya kamu bisa lebih cepat dari peluru." Namun, selanjutnya, semua orang melihat pemandangan yang tak terlupakan seumur hidup mereka. Aku benar-benar dengan tenang mengulurkan tanganku. Namun kemudian, semua orang melihat adegan yang tak terlupakan seumur hidup mereka. Mereka melihat aku dengan tenang mengulurkan tangan, menangkap peluru yang melesat cepat, lalu menjentikan jari. Wu Feilong menjerit kesakitan. Sebuah lubang berdarah langsung muncul di dahinya, tubuhnya jatuh ke belakang dengan keras. "Putraku." Wu Jian berteriak sedih, tetapi lebih banyak ketakutan yang tak terbatas. Anak ini benar-benar bisa menangkap peluru dengan tangan kosong. Apakah dia masih manusia? Dengan suara gedebuk,
Wu Jian tidak bisa lagi menahan ketakutan di hatinya. Dia berlutut dengan keras di tanah dan bersujud putus asa kepada aku dan Ye Ziguo. Ayah, aku salah, aku seharusnya tidak menusuk dari belakang. Mohon ampunilah nyawaku. Saat ini, dia benar-benar ketakutan, untuk pertama kalinya mencium aroma kematian dari jarak dekat. Aku perlahan berjalan ke depan Wu Jian dan berkata dengan tenang, hanya denganmu dan 3 keluarga besar, aku khawatir kamu tidak memiliki keberanian untuk menggerakkan keluarga Ye. Katakan, siapa lagi yang mendukungmu di belakang? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Wu Jian dengan cepat menggelengkan kepalanya, sedikit kepanikan melintas di matanya. Keras kepala. Aku menekan kepala Wu Jian dengan satu telapak tangan dan dengan paksa menggunakan teknik pencarian jiwa. Kesadaran ilahi yang kuat dengan paksa menyerbu lautan kesadaran memori Wu Jian. Wu Jian segera menjerit menyedihkan. Aku hanya merasakan sakit yang menusuk di kepalaku. Segera, aku membaca semua informasinya dari lautan kesadaran Wu Jian. Sebuah nama muncul di benakku, Raja Zenan. Raja Zenan yang menginstruksikan 3 keluarga besar untuk mengambil kesempatan untuk menghancurkan keluarga Ye. Dan 3 keluarga besar bersekongkol dengan Wu Jian untuk melakukan serangan dari dalam dan luar. Yang membuatku ingin membunuh adalah Wu Jian ternyata sudah direncanakan oleh Raja Zenan sejak awal. Catur yang diatur di keluarga Ye adalah untuk menghadapi keluarga Ye hari ini. Tepat ketika aku akan menghancurkan kepala Wu Jian dengan satu telapak tangan. Sebuah suara agung dan tak tertandingi datang dari gerbang depan keluarga Ye, kamu tidak bisa membunuhnya. Saat suara ini jatuh, aku melihat sekelompok orang kuat dan ganas mengawal seorang pria bersemangat dengan cepat masuk. Semua orang kuat dan ganas ini mengenakan jubah perang hitam. Seekor harimau hitam yang agung disulam di jubah perang, dan pria bersemangat yang memimpin memiliki punggung harimau dan pinggang beruang, dan matanya setajam elang. Aura yang kuat di tubuhnya membuat ekspresi orang berubah drastis. Pengawal harimau adalah pengawal harimau Raja Zenan. Tidak hanya itu, pemimpinnya juga Jenderal Lin Bao, jenderal di bawah komando Raja Zenan. Seketika, seluruh penonton gempar. Semua orang memandang kelompok orang yang tiba-tiba muncul di depan mereka dengan wajah waspada. Bukan untuk yang lain. Hanya karena Raja Zenan adalah raja sejati Zonghai. Bahkan keluarga super kaya seperti 3 keluarga besar harus merangkak di kakinya. Hahaha, penyelamatku telah tiba. Dasar bajingan kecil bermarga Ye, kamu sudah selesai. Tidak hanya kamu, seluruh keluarga Ye juga akan binasa. Wu Jian mendapatkan kembali sedikit akal sehat dan berteriak dengan ganas. Pada saat ini, dia berubah dari putus asa menjadi sangat gembira. Pada saat yang sama, dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia harus menggunakan kekuatan Raja Zenan. Biarkan aku menginginkan kematian daripada kehidupan, lalu musnahkan keluarga Ye. Bunuh semua pria. Jual semua wanita ke Myanmar Utara. Lin Bao menatapku dengan muram, anak muda. Wu Jian telah diterima sebagai putra angkat oleh rajaku, Raja Zenan. Kau tidak boleh membunuhnya, jika tidak. Sebelum dia selesai berbicara, aku menampar kepala Wu Jian dengan satu telapak tangan. Dengan suara, pak, kepala Wu Jian meledak seperti semangka. Darah dan otak berceceran di tanah. Saat itu, Lin Bao tertegun. Semua orang di tempat kejadian juga tertegun. Aku perlahan mengangkat kepalaku dan berkata dengan ringan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan orang yang ingin kubunuh. Lin Bao, yang menyadari apa yang terjadi, menggerakkan wajahnya dengan keras. Mata menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Bocah, kau mencari mati. Terdengar suara, desir, aku menunjuk dengan satu jari dari kejauhan. Kekuatan tak terlihat melesat keluar. Melintasi beberapa meter dan menembus ubun-ubun Lin Bao. Mayat yang terakhir jatuh ke tanah dengan keras. Adegan ini selesai hampir dalam sekejap. Begitu cepat hingga semua orang tidak bereaksi. Setelah melihat dengan jelas mayat Lin Bao, semua orang terkejut dan berteriak. Kau harus tahu bahwa Lin Bao adalah jenderal kepercayaan Raja Zenan. Mewakili keagungan Raja Zenan. Bahkan dia terbunuh. Ini sama saja dengan menyatakan perang terhadap Raja Zenan. Dia membunuh Jenderal Lin, saudara-saudara. Balas dendam untuk Jenderal Lin. Pengawal Hubei yang dibawa oleh Lin Bao berseru serempak. Kemudian mereka hendak menyerbu. Berlutut, aku menekan dengan satu telapak tangan dari udara. Banyak pengawal merasakan. Kekuatan besar seperti gunung menimpa mereka, memaksa tubuh mereka untuk berlutut tanpa terkendali. Ekspresi mereka sangat ketakutan. Kembalilah dan beritahu Raja Zenan. Katakan saja aku akan memusnahkan seluruh keluarganya sebelum gelap. Biarkan dia menyiapkan peti mati terlebih dahulu. Satu kata, minggir, dariku seperti gelombang badai, membuat banyak pengawal Hubei ketakutan dan lari tunggang langgang. Keluar dari kediaman keluarga Ye. Saat mereka pergi, semua orang yang sudah gemetar ketakutan di tempat kejadian tidak bisa menahannya lagi. Mereka maju ke depan dan menjelaskan beberapa patah kata lalu pergi dengan tergesa-gesa, takut terlambat dan terlibat. Itu karena aku tidak hanya membunuh orang Raja Zenan. Bahkan mengancam akan membunuh Raja Zenan. Ini sudah menjadi permusuhan abadi dengan Raja Zenan.
Siapa yang berani terus tinggal di tempat kejadian? Bukankah itu sama dengan menyalakan lentera di toilet? Mencari mati? Semua orang hanya memiliki satu pikiran di benak mereka. Berani memusuhi Raja Zenan. Keluarga Ye benar-benar tamat. Bahkan jika kekuatan tempurku sekuat apapun, itu tidak berguna. Segera, banyak tamu pergi tanpa satupun yang tersisa. Hanya orang-orang dari keluarga Ye yang tersisa di tempat kejadian. Ye Ziguo menyapu pandangannya dari semua tablet spiritual. Menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lantang. Pemakaman, pikiran semua orang dari keluarga Ye perlahan pulih dari adegan tadi. Pasukan pengantar jenazah bergegas menuju pemakaman dengan megah sesuai dengan prosesnya. Aku berdiri di dalam aula leluhur dengan tangan di belakang punggung, mataku menyapu barisan demi barisan tablet spiritual di aula leluhur, di mana tertulis nama-nama orang yang dicintai. Waktu seperti pisau memenggal para jenius, di jalan menuju keabadian, aku menghela nafas akan keindahan. Aku perlahan menutup mata. Adegan 800 tahun yang lalu muncul di benakku, tawa orang tua dan keluarga tampak seperti baru kemarin. Saat ini, Ye Ziguo memimpin semua anggota keluarga Ye masuk. Salam kepada leluhur tua. Ye Ziguo memimpin dan berlutut dengan hormat di hadapanku. Salam kepada leluhur tua. Semua anggota keluarga Ye juga berlutut tanpa ragu-ragu. Tatapan semua orang ke arahku. Penuh dengan fanatisme dan penyembahan. Rumor itu ternyata benar. Keluarga Ye benar-benar memiliki seorang leluhur pembudidaya abadi. Dan leluhur tua telah hidup sampai sekarang. Keluarga Ye pasti akan makmur. Banyak orang tua dari keluarga Ye berlinang air mata. Bangunlah semua. Aku dengan ringan mengangkat tanganku, dan semua orang merasakan kekuatan tak terlihat. Kekuatan mengangkat lutut mereka. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Rasa hormat mereka kepadaku meningkat lagi. Aku mengamati wajah-wajah asing di depanku, merasakan garis keturunan yang familiar. Tatapanku berangsur-angsur melembut. Ini semua adalah keturunan adik laki-laki dan paman ketigaku. Setelah aku memulai kultivasi di tahun-tahun itu, adik laki-lakiku menggantikanku untuk berbakti kepada orang tua. Merawat orang tua sampai akhir hayat mereka, dan masih memikirkanku sebelum mereka meninggal. Dan saat itu aku memprovokasi musuh. Menyebabkan seluruh keluarga paman ketiga meninggal dengan tragis, hanya menyisakan satu yang selamat dengan paksa. Ini adalah hutangku kepada mereka. Oleh karena itu, aku memiliki kewajiban untuk melindungi keturunan mereka. Pada saat yang sama, di kediaman keluarga Zhao, Tuan Zhao merayakan ulang tahunnya yang ke-80. Para tamu memenuhi tempat itu, sangat meriah. Hanya para petinggi keluarga Zhao yang tahu. Di bawah suasana yang tampaknya meriah ini, sebenarnya ada niat membunuh yang melonjak. Saat ini, keluarga Zhao hampir mengumpulkan semua kekuatan. Bersembunyi dalam kegelapan, menunggu dengan waspada. Kepala keluarga Zhao, Zhao Tongchuan, melihat gerbang kediaman yang tertutup rapat dan menoleh ke Tuan Zhao, Zhao Hengshou, dan berkata, Ayah, kurasa orang-orang dari keluarga Ye tidak akan datang. Haruskah kita menarik semua orang kembali? Ya, kakek. Di luar ada desas-desus bahwa leluhur tua keluarga Ye telah muncul. Menurutku, ini murni berita palsu yang disebarkan oleh keluarga Ye untuk membingungkan semua orang. Tuan muda Zhao, Zhao Chengxi, mencibir. Chengxi benar. Keluarga Ye yang bobrok. Berani-beraninya mereka mengatakan ingin membantai seluruh keluarga dari 3 keluarga besar kita. Sungguh melebih-lebihkan diri sendiri. Bahkan jika orang-orang dari keluarga Ye benar-benar datang, lalu kenapa? Dengan kekuatan keluarga Zhao kita, kami jamin dia akan mati tanpa seluruh tubuh. Banyak petinggi keluarga Zhao berdiskusi dengan acuh tak acuh. Kata-kata mereka dipenuhi dengan penghinaan terhadap keluarga Ye. Tuan Zhao, Zhao Hengshou, berpikir sejenak dan mengangguk. Baiklah. Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkan keluarga Ye. Tarik semua orang kembali. Baru saja dia selesai berbicara. Seluruh gerbang kediaman keluarga Zhao tiba-tiba mengeluarkan suara keras, seperti terbuat dari kertas, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan berserakan. Apa yang terjadi? Apakah itu gempa bumi? Banyak tamu yang berkumpul bersama dengan berbagai senyum dan tawa terkejut. Mereka semua melihat ke arah pintu. Di mata semua orang, seorang pemuda berjubah tahu mengangkat seekor singa batu besar dengan satu tangan. Melangkah ke perkebunan keluarga Zhao. Ya Tuhan, siapa orang ini? Dia bisa mengangkat singa batu seberat beberapa ton dengan satu tangan. Tidak baik, dia adalah orang dari keluarga Ye. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir merasa ngeri dan ekspresi mereka berubah drastis. Orang-orang dari keluarga Zhao bahkan tersentak kaget. Mereka langsung mengenali singa batu yang diangkat oleh pemuda berjubah tahu adalah singa yang diletakkan di depan perkebunan keluarga Zhao. Itu diukir oleh kepala keluarga Zhao generasi pertama dengan mengumpulkan batu-batu raksasa dari laut dalam, dengan berat 5 ton. Namun, sekarang singa batu ini ada di tangan pemuda berjubah tahu, seperti mainan. Banyak orang yang tadi penuh percaya diri. Orang-orang dari keluarga Zhao tiba-tiba berdiri terpaku di tempat, seolah-olah ketakutan. Aku, keluarga Zhao, si pengangkat singa.
Suara itu mengguncang seluruh tempat seperti kekuatan langit. Ye Xuan dari keluarga Ye, datang untuk membantai seluruh keluarga Zhao. Orang yang tidak terkait, pergi, atau mati. Setelah selesai berbicara, aku melemparkan singa batu di tanganku. Singa batu itu menghantam dinding di depan semua orang dengan kekuatan yang sangat besar, langsung menghancurkan sebuah lubang besar. Disertai dengan seruan dan teriakan, banyak tamu yang tertegun selama beberapa detik akhirnya bereaksi dan bergegas menuju gerbang perkebunan, saling dorong. Selama periode tersebut, terjadi banyak insiden terinjak-injak. Dalam sekejap, hanya sedikit tamu dan orang-orang dari keluarga Zhao yang tersisa di tempat kejadian. Aku sedikit mengangguk. Sangat baik, setelah hari ini, tidak akan ada lagi keluarga Zhao. Mendengar ini, seorang pria parubaya berpakaian mewah mencibir dan berkata, "Anak muda, kamu benar-benar bukan orang yang sombong. Kamu ingin menghancurkan keluarga Zhao sendirian?" Aku meliriknya tanpa basa-basi. Dengan lambaian tangan kananku, tubuh pria parubaya itu melayang tak terkendali dan terbang ke arahku dengan cepat. Ampun, pria parubaya itu langsung ketakutan dan akhirnya menyadari betapa mengerikannya aku. Sayangnya, sudah terlambat baginya untuk menyesal. Aku meraih lehernya dan meremasnya dengan ringan. Kudengar suara, krak. Mata pria itu membelalak dan dia mati lemas. Pada saat yang sama, cahaya menyala di tanganku. Tiba-tiba muncul panji jiwa. Jiwa pria parubaya itu diambil oleh panji jiwa, bahkan tanpa memberinya kesempatan untuk bereinkarnasi. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir merasa kulit kepala mereka mati rasa dari lubuk hati mereka. Tuan tua keluarga Zhao, Zhao Hengshou, gemetar hebat. Wajahnya dipenuhi dengan ketakutan yang tak terbatas. "Teman kecil, mari kita bicara baik-baik." Pada saat ini, dia akhirnya takut. Anak ini sama sekali bukan manusia. Dia adalah iblis. Membunuh orang saja tidak cukup. Dia juga menggunakan sihir jahat untuk memenjarakan jiwa. Aku tidak mendengarkan penjelasannya. Dengan lambaian tangan kananku, tubuh Zhao Hengshou juga tersedot ke arahku. "Kamu tidak boleh membunuhku." Aku. Zhao Hengshou berjuang dengan sekuat tenaga dan berteriak ketakutan. Terdengar suara, krak. Aku dengan kejam mematahkan tulang belakangnya dan memasukkan jiwanya ke dalam panji jiwa. Tuan besar sudah meninggal. Lari. Entah siapa yang berteriak, orang-orang yang tersisa akhirnya sadar. Tanpa berkata apa-apa, mereka berbalik dan berlari menuju pintu. Tetapi dengan cepat, mereka terpental kembali oleh penghalang tak terlihat. Mereka hanya bisa menyaksikan pembantaianku tanpa daya. Setelah waktu minum teh, seluruh perkebunan keluarga Zhao dipenuhi mayat. Tidak ada satupun yang selamat. Aku mengambil panji jiwa dan menuju target berikutnya, keluarga Qi. Saat ini, di halaman keluarga Qi sudah menerima berita tentang kehancuran keluarga Zhao. Saat ini, dari atas hingga bawah, semua gelisah. Semua orang berkumpul di depan tuan besar keluarga Qi Santai, dengan ekspresi ketakutan. "Ayah, keluarga Zhao sudah dimusnahkan. Kudengar bahkan seekor anjing pun tidak lolos. Kakek, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kalau kita melapor ke polisi?" "Bodoh, kali ini kita berurusan dengan seorang kultivator. Apa gunanya melapor ke polisi?" Qi Santai menatap kerumunan yang berdebat tanpa henti dengan ekspresi kosong, tiba-tiba berteriak dengan tajam, "Diam kalian semua. Apakah berdebat ada gunanya? Karena kita sudah menyinggung keluarga Ye, maka semua ini hari ini sudah ditakdirkan." Setelah Qi Santai selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat seorang lelaki tua bungkuk di sampingnya, "Saudara Chen. Keamanan keluarga Kiku sepenuhnya bergantung padamu sendiri." "Tuan besar, jangan khawatir," kata lelaki tua bungkuk itu sambil membungkuk sedikit. "Selama aku, Chen Jinyun, ada di sini, aku yakin anak kecil dari keluarga Ye itu tidak akan bisa membuat banyak masalah." Qi Santai mengangguk dengan lega. Jangan lihat bahwa pihak lain adalah seorang lelaki tua bungkuk, yang tampak beruban dan tampak sangat kesulitan setiap kali berbicara. Namun, Qi Santai adalah satu-satunya yang tahu kekuatannya. Bertahun-tahun yang lalu, Qi Santai menyinggung seorang ahli bela diri yang kuat. Ratusan pengawal yang dia sewa dengan mahal bukanlah tandingan di depannya. Pihak lain juga mengancam akan memusnahkan seluruh keluarga Qi-nya. Tetapi lelaki tua di depannya hanya menampar dan memukul kepala pihak lain hingga masuk ke dadanya. Ini juga alasan mengapa Qi Santai masih relatif tenang setelah mendengar tentang kehancuran keluarga Zhao. Putra sulung keluarga Qi, Qi Wentao, bertanya, "Ayah, apa maksud dari perkataanmu tadi? Apa hubungannya keamanan keluarga Kiku dengan Paman Chen?" Qi Santai berkata dengan suara berat. "Singkatnya, kalian hanya perlu tahu bahwa Paman Chen adalah ahli bela diri sejati yang dapat melindungi keluarga Qi kita." Saat kata-kata itu jatuh, suara jeritan yang memilukan datang dari luar, diikuti oleh anggota tubuh yang tak terhitung jumlahnya yang terbang masuk. Adegan mendadak ini membuat semua anggota keluarga Qi yang hadir menjerit ketakutan, wajah mereka pucat pasi. Beberapa orang bahkan berlarian ketakutan, "Jangan panik, tenanglah kalian semua." Wajah Qi Santai berkedut hebat, mencoba menenangkan semua orang sambil melihat ke arah pintu. "Saya melihat seorang pemuda berjubah tahu perlahan masuk.
Pemuda itu membawa tangannya di belakang punggung, auranya anggun seperti orang dalam lukisan. Tapi matanya seolah mengalirkan lautan mayat dan gunung darah. Saat melihatku, alis semua orang sedikit berkerut. Mereka diam-diam menghela napas lega. Sungguh, aku terlalu muda, meskipun penampilanku aneh. Tapi pada akhirnya aku terlihat seperti pemuda berusia awal 20-an, sehingga sulit untuk menghubungkanku dengan bencana yang menimpa keluarga Zhao. Orang suci dari mana Anda? Sebutkan nama Anda. Qi santai menatapku dengan saksama. Ye Xuan dari keluarga Ye, datang ke sini untuk membantai seluruh keluarga Qi. Aku berkata dengan santai. Pupil mata Qi santai menyusut tajam dan dia berseru, kamu adalah leluhur tua keluarga Ye. Selama bertahun-tahun ini, dia telah menyelidiki keluarga Ye dengan jelas untuk menghadapi keluarga Ye. Bahkan apakah anjing keluarga Ye jantan atau betina, dia tahu segalanya. Namun, pemuda di depannya belum pernah dia lihat. Dia juga belum pernah mendengar kata-kata Ye Xuan. Maka hanya ada satu penjelasan. Pemuda di depannya adalah leluhur tua keluarga Ye yang tiba-tiba muncul dalam legenda. Tapi bagaimana mungkin? Rumor mengatakan bahwa leluhur tua keluarga Ye adalah tokoh ratusan tahun yang lalu. Bahkan jika dia hidup sampai sekarang, dia pasti sudah setengah terkubur di tanah. Bagaimana dia bisa begitu mudah? Aku tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung berjalan menuju orang-orang dari keluarga Qi. Lindungi tuan tua. Para pengawal keluarga Qi yang sudah berada di tempat masing-masing bergegas maju. Mereka menjaga di depan orang-orang dari keluarga Qi, menatapku dengan waspada seolah menghadapi musuh yang tangguh. Ekspresi Qi santai suram saat menatapku. Tuan, keluarga Qi saya tidak pernah menyinggung keluarga Ye. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku masih tidak mengatakan sepatah kata pun dan terus maju. Serang, putra sulung keluarga Qi, Qi Wentao, memberi perintah. Suara tembakan terdengar terus-menerus. Beberapa pengawal keluarga Qi yang berdiri paling depan mengeluarkan pistol mereka tanpa mengatakan apa-apa. Mereka menarik pelatuk ke arahku. Dalam sekejap, peluru padat menyerbuku. Jika itu orang biasa, mereka pasti akan ditembak hingga menjadi saringan. Trik kecil, aku mendengus dingin. Tanpa tergesa-gesa, aku menekuk jariku dan menjentikannya terus-menerus. Diiringi oleh suara benturan logam, peluru yang melesat ke arahku benar-benar dihentikan di udara oleh jariku. Kemudian mereka terpental kembali, kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap, mereka menembus alis beberapa pengawal yang baru saja menembak. Beberapa orang bahkan tidak sempat menjerit sebelum mereka mati di tempat. Orang-orang yang tersisa langsung ketakutan dan duduk lemas di tanah. Ekspresi keterkejutan tampak jelas di wajah, dia bahkan menangkis peluru dengan tangan kosong. Apakah dia ini manusia? Baru pada saat inilah mereka menyadari betapa mengerikannya sosok yang telah diprovokasi keluarga Qi. Sangat mengerikan hingga mereka kehilangan semua keinginan untuk melawan. Tangan dan kaki Qi santai yang sudah tua gemetar tak terkendali, seolah-olah menderita sindrom Parkinson. Tokoh yang telah merajai Zonghai selama beberapa dekade ini. Di saat ini, dia merasakan hawa dingin menusuk dari punggungnya. Dia menahan rasa takut di hatinya dan menatap Chen Jinyun di sampingnya, seolah meminta bantuan. Sekarang, seluruh nasib keluarga Qi hanya bergantung pada Chen Jinyun. Chen Jinyun melompat ke depan, berdiri di hadapan semua orang. Dengan dingin menatapku dan berkata, anak muda, berilah ampun. Keluarga Qi mungkin memiliki kesalahpahaman dengan keluarga Ye, tapi kau sudah membunuh terlalu banyak orang. Mengapa harus memaksa orang lain? Melihatku mengabaikannya dan terus berjalan maju, ekspresi Chen Jinyun menjadi muram. Anak muda, aku tidak peduli apakah kau adalah leluhur keluarga Ye atau bukan. Aku awalnya tidak ingin menyerangmu karena menganggap kultivasimu tidak mudah. Tetapi karena kau bertindak seperti ini, hari ini aku harus. Bam! Sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan energi tak terlihat menyerang, dan ekspresinya langsung berubah drastis. Detik berikutnya, energi tak terlihat menghantam Chen Jinyun, membelah tubuhnya menjadi dua. Darah bercampur dengan organ dalam berserakan di tanah. Aku dengan ringan mengucapkan dua kata, berisik, dan melangkah maju, terus berjalan menuju kerumunan keluarga Qi. Kerumunan keluarga Qi sudah ketakutan, hanya berdiri terpaku di tempat, seolah-olah jiwa mereka telah diambil. Hanya Qi santai yang sadar dan melihat tubuh Chen Jinyun yang berserakan di tanah, langsung jatuh terduduk dengan wajah pucat pasi. Keluarga bangsawan berusia seabad berakhir di tangannya hari ini, hanya karena keluarga Ye memiliki seorang jenius. Menatapku yang semakin dekat, keinginan kuat untuk bertahan hidup mendorong Qi santai untuk memohon belas kasihan. Leluhur Ye. Kali ini keluarga Qiku yang salah. Keluarga Qiku seharusnya tidak memiliki niat buruk terhadap keluarga Ye. Tolong ampuni kami. Selain itu, keluarga Qiku memiliki hubungan pernikahan dengan Raja Zenan. Dia pertama-tama menyatakan sikap tulusnya, lalu menyebutkan Raja Zenan. Hanya ingin membuatku takut. Bagaimanapun, Raja Zenan adalah raja tanpa mahkota di selatan, dan semua keluarga bangsawan harus tunduk. Aku menunjukkan ekspresi mengejek. Raja Zenan bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menekanku? Tubuh Qi santai bergetar,
Dan dia tiba-tiba berdiri dari tanah dengan mata merah padam, dengan marah meraung dan menerkam ke arahku. Ini adalah ekspresi terakhir dari ketidakberdayaan dalam menghadapi kematian. Aku tidak akan pernah melepaskanmu bahkan setelah menjadi hantu. Aku menggelengkan kepala sedikit, dengan nada tenang, kau tidak akan bisa menjadi hantu. Tidak seorang pun yang dibunuh olehku, Yeshuan, bisa menjadi hantu. Membasmi rumput harus sampai ke akarnya. Jiwa juga sama. Ki Santai bahkan belum mendekatiku, kepalanya sudah hancur oleh telapak tangan. Kemudian, bendera jiwa di tanganku muncul lagi, mengambil jiwa Ki Santai. Aku berbalik dan berjalan menuju anggota keluarga Ki yang tersisa. Hanya suara jeritan dan permohonan yang terdengar. Lebih dari 100 jiwa baru ditambahkan ke bendera jiwaku. Keluarga Ki musnah. Dari 3 keluarga kaya di Zonghai, hanya keluarga Wei yang tersisa setelah kehancuran. Aku menatap villa kosong itu dengan ekspresi dingin. Melarikan diri sebelumnya, cukup pintar. Hanya saja orang yang ingin dibunuh olehku, Yeshuan, akan tetap mati meskipun mereka melarikan diri ke ujung dunia. Aku melepaskan kesadaran spiritualku. Meliputi area seluas 500 meter, lalu berbalik dan pergi ke halaman belakang keluarga Wei. Di halaman belakang keluarga Wei, ada sumur kering. Aku melihat seorang wanita paruh-baya memegang pistol, menatap mulut sumur dengan wajah tegang. Di kakinya, ada banyak barang berharga. Seperti emas, barang antik, dan kaligrafi. Selain itu, di belakangnya ada mayat seorang wanita muda. Mata wanita muda itu terbuka lebar, dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan amarah. Wanita parubaya yang memegang pistol itu adalah nyonya tua keluarga Wei. Istri baru yang belum lama dinikahi. Ketika keluarga Wei melarikan diri, dia diam-diam menyembunyikan barang-barang berharga di dalam sumur. Dia melompat ke dalam sumur, berencana untuk menunggu sampai keadaan mereda sebelum melarikan diri dengan sejumlah besar uang dengan nama samaran. Untuk melakukan ini, dia tidak ragu untuk membunuh adik perempuannya sendiri yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Hanya untuk mencegah sebagian uangnya diambil pada saat itu. Tepat ketika dia berpikir bahwa tempat persembunyiannya sangat aman, dia tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya tidak terkendali dan melayang menuju mulut sumur. Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan biarkan aku naik. Perubahan mendadak itu membuat wajah wanita parubaya itu berubah drastis. Semua jenis perjuangan sia-sia. Dia hanya bisa melihat tubuhnya melayang keluar dari mulut sumur. Di sana, aku berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatapnya tanpa ekspresi. Mata wanita parubaya itu menunjukkan sedikit kekejaman, dan dia menembakku tanpa ragu-ragu. Namun, aku menjentikan jariku dan menembus pohon kuno di samping. Apakah kamu manusia atau hantu? Wanita parubaya itu berkata dengan ketakutan. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku meletakkan telapak tanganku di kepalanya dan menggunakan teknik pencarian jiwa lagi. Di tengah jeritan wanita yang menyedihkan. Aku dengan cepat membaca semua ingatannya. Dan wanita itu langsung berubah dari orang normal menjadi orang bodoh. Air liurnya menetes ke tanah. Ternyata dia melarikan diri ke rumah Pangeran Zenan. Aku menunjukkan sedikit ejekan di mataku dan sekali lagi melihat wanita parubaya di depanku. Kamu bisa membunuh adikmu sendiri demi uang. Menyimpanmu hanya akan membawa bencana. Tiba-tiba, api meledak dari tubuh wanita parubaya itu. Dia berubah menjadi abu di tengah jeritan yang menyakitkan, tubuh dan jiwanya musnah. Pada saat yang sama, rumah Pangeran Zenan diliputi kedamaian. Tidak peduli perubahan besar apapun yang terjadi di dunia luar, itu tidak akan mempengaruhinya. Hanya karena ini adalah rumah Pangeran Zenan, kediaman raja tanpa mahkota di Zonghai. Rumah itu dijaga ketat, bahkan jika mengerahkan seluruh batalion, itu tidak akan bisa ditembus. Jauh di dalam rumah, Pangeran Zenan mengenakan jubah naga dan duduk di atas tahta, memandang rendah seorang pria parubaya di bawah. Ekspresinya tidak marah tetapi tetap menunjukkan wibawa. Wei Zhengxian, kau membawa seluruh keluarga Wei untuk berlindung padaku? Ya, Raja Zenan. Sungguh, keluarga Wei kami benar-benar tidak bisa melawan orang dari keluarga Ye itu. Wei Zhengxian, kepala keluarga Wei, berkata dengan wajah penuh ketakutan, aku mendengar keluarga Qi dan keluarga Ji telah dimusnahkan. Kekuatan kedua keluarga itu sama sekali tidak lebih rendah dari keluarga Wei kami, tetapi mereka berakhir seperti itu. Terlihat bahwa orang dari keluarga Ye itu benar-benar menakutkan seperti yang dikabarkan. Raja Zenan tertawa ringan, sampah, bahkan jika orang dari keluarga Ye itu benar-benar leluhur keluarga Ye. Lalu kenapa? Zaman telah berubah. Bahkan jika dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak bisa menghentikan senjata panas. Wei Zhengxian segera menyanjung. Siapa bilang tidak? Di seluruh Zonghai, hanya Raja Zenan yang bisa menghadapi orang dari keluarga Ye itu. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, selama Raja Zenan melindungi keluarga Wei kami kali ini, keluarga Wei kami bersedia untuk tunduk kepada Anda. Untuk melayani Anda dengan sepenuh hati. Bagus sekali. Raja Zenan akhirnya menunjukkan senyum puas. Saat hendak mengatakan sesuatu lagi, seorang pengawal berjalan cepat dan berlutut dengan satu lutut, Tuanku. Orang dari keluarga Ye telah tiba,